Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati Baningrum. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman proses komposisi. Proses komposisi penyusunan pesan-pesan bisnis sendiri dapat dianalogikan dengan proses penciptaan lagu oleh seorang komposer, di mana dia harus merencanakan lagu apa yang akan dibuat dan menentukan bentuk aransemen dan personil kelompok yang akan mengiringi lagu tersebut. Demikian halnya dengan proses komposisi pesan-pesan bisnis. Penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan. Dalam fase perencanaan, dirancang hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud dan tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Di samping itu, intonasi juga perlu diatur apakah melemah, mendatar, atau meninggi. Yang penting adalah menyiasati situasi yang ada sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Tahap yang kedua yaitu tahap pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah mengorganisasikan ide-ide dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Organisasi dan komposisi sendiri erat kaitannya dengan penyusunan atau penggunaan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana kita menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti oleh si penerima pesan. Yang ketiga ada revisi. Setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, ataupun paragraf, kita perlu memperhatikan kembali apakah kata-kata, kalimat, atau paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan maupun dari gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Selanjutnya ada penentuan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud dan tujuan komunikasi, di mana seorang komunikator tentunya ingin menjaga nama baik di depan audiens sekaligus menghasilkan sesuatu yang baik lagi bagi organisasinya. Sebelum menentukan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, kita perlu terlebih dahulu menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu yang pertama adalah apakah tujuan tersebut realistis, yang kedua apakah tujuan tersebut sudah tepat, dan yang ketiga apakah tujuannya dapat diterima organisasi tersebut. Untuk dapat melakukan hal itu, pertama kita harus menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi. Mengapa tujuan harus jelas? Tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan kita mencapai tujuan yang akan dikehendaki. Sebagaimana diketahui, setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang bermacam-macam, yang sangat bergantung pada jenis organisasinya. Di samping itu, penentuan tujuan yang jelas bagi organisasi akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup antara lain keputusan untuk menerima pesan, keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memusatkan isi pesan, dan keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Keputusan untuk meneruskan pesan. Sebelum menyampaikan suatu pesan, tanyakan pada diri sendiri apakah pesan yang akan disampaikan itu benar-benar diperlukan atau tidak. Jika pesan-pesan yang akan disampaikan diduga mempunyai pengaruh yang sangat kecil kepada audiens, sebaiknya penyampaiannya ditahan dulu. Dan sebaliknya, bila pesan tersebut sangat penting dan akan membawa pengaruh yang sangat besar, sebaiknya segera diteruskan atau disampaikan. Selanjutnya, keputusan untuk menanggapi audiens. Untuk menentukan cara menanggapi audiens, komunikator perlu mempertimbangkan motif-motif mereka. Mengapa mereka memperhatikan inti pesan yang disampaikan? Apakah mereka mengharapkan keuntungan? Apakah harapan mereka sesuai dengan harapan komunikator? Tanpa mengetahui audiensnya, komunikator tidak akan dapat menanggapi mereka dengan baik.
Komunikator dan audiens juga akan gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan jika tidak sesuai harapan atau tidak sejalan. Keputusan untuk memusatkan isi pesan. Menentukan tujuan yang jelas akan membantu memusatkan isi pesan. Komunikator seharusnya hanya memasukkan informasi yang penting dan yang relevan dengan pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Informasi yang tidak relevan harus disingkirkan atau dibuang jauh-jauh. Bila informasi yang tidak penting dimasukkan dalam pesan-pesan yang akan disampaikan, inti pesan akan kabur dan waktu pun akan terbuang dengan percuma. Pada akhirnya, pencapaian pesan tidak akan mencapai sasaran yang dikehendaki. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Secara umum, ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu memberikan informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi dengan audiens. Selanjutnya ada keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Penentuan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan sangat bergantung pada tujuan yang dikehendaki. Media komunikasi yang akan digunakan dapat berupa tulisan atau lisan. Memberi informasi. Tujuan utama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk mendapatkan pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan kerja melalui majalah, surat kabar, radio, dan internet. Masing-masing media komunikasi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, baik dari sisi jangkauan penerimanya maupun biayanya. Yang kedua, melakukan persuasi. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi oleh seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam berorganisasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution. Artinya, kedua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut saling memperoleh manfaat tanpa merasa apa yang harus dikorbankan atau gagal. Melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antar seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan komunikasi bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Cara menguji tujuan. Penentuan tujuan yang baik tentunya harus mudah diaplikasikan dalam dunia nyata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian dengan pertanyaan, apakah tujuan tersebut realistis? Apakah waktunya tepat? Apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Dan apakah tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Apakah tujuan tersebut realistis? Tujuan yang hendak disampaikan hendaknya realistis dalam arti bahwa ide-ide atau gagasan yang hendak disampaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan yang ada, seperti kemampuan finansial, manajerial, sumber daya, dan teknis operasional. Yang kedua, apakah waktunya sudah tepat? Dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan, perlu dipertimbangkan kembali masalah waktu. Sebagai contoh, dalam krisis moneter, ide dalam melakukan ekspansi pabrik kemungkinan besar tidak akan diterima. Penyampaian ini tidak tepat waktunya karena pada saat itu penjualan produk sedang menurun 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga,
Apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Pesan atau ide yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi cenderung lebih dapat diterima daripada disampaikan oleh orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan rendah. Ketidaktepatan dalam menentukan siapa yang layak dalam menyampaikan suatu pesan akan berpengaruh terhadap efektivitas pada penyampaian suatu pesan tersebut. Yang terakhir, apakah tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi tersebut? Tujuan penyampaian suatu pesan indahnya mengacu pada tujuan organisasi keseluruhan. Oleh karena itu, apabila ingin menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, usahakan agar pesan tersebut sesuai dengan kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis audiens. Nah, tadi kan Kak Ira udah jelasin tuh apa maksud dan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus memperhatikan audiens yang akan kita hadapi. Gimana caranya? Yaitu kita harus mengetahui pemahaman dan pengetahuan mereka, latar belakang mereka, usia mereka, pendidikan mereka, jenis kelamin, minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui. Karena dari hal tersebut, itu akan mengaruhi kita ketika memberikan materi dan cara mengatasi audiens tersebut. Nah, sekarang gimana sih cara mengembangkan profil audiens itu? Profil audiens itu bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Dikatakan gampang kalau kita udah tahu namanya, kita udah tahu sifatnya, kita udah pernah ketemu mereka. Nah, itu bisa dikatakan lawan komunikasi kita tuh gampang. Nah, profil audiens dikatakan susah kalau kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu sifatnya, bahkan kita belum pernah ketemu dia gitu. Nah, itu bisa dikatakan lawan komunikasi kita susah. Nah, gimana sih cara mengatasi profil audiens yang kita belum pernah ketemu? Dalam kasus ini, komunikator perlu melakukan investigasi untuk mengantisipasi reaksi mereka. Cara yang pertama yaitu dengan menentukan ukuran dan komposisi audiens itu sendiri. Audiens yang jumlahnya besar pasti akan menunjukkan perilaku yang berbeda dari audiens yang jumlahnya sedikit. Sehingga untuk menghadapi audiens yang jumlahnya besar tersebut, kita perlu teknik komunikasi yang berbeda dengan audiens yang jumlahnya sedikit. Begitu pula bentuk dan format penulisan materinya. Untuk audiens yang jumlahnya sedikit, kita mengemas materinya itu dengan sesederhana mungkin, lalu kita presentasikan dan kita bagikan kepada mereka. Nah, untuk audiens yang jumlahnya besar, sebaiknya kita kemas dengan bentuk suatu makalah atau suatu laporan dan dengan gaya pengorganisasian dan format penulisan yang lebih. Yang kedua adalah siapa audiensnya. Kalau audiens yang kita tuju lebih dari satu orang, kita tuh perlu tahu siapa yang megang posisi kunci atau yang megang posisi paling penting ya. Tiga adalah reaksi audiens. Kalau kita udah tahu tuh siapa yang akan menjadi audiens kita tuh perlu mengantisipasi reaksi yang mungkin dimunculkan oleh audiens tersebut. Karena kalau misalnya komposisi dari audiens itu orang yang gak suka debat atau gak kritis, nah sebaiknya kita presentasikan, disajikan secara langsung ke bagian kesimpulan. Karena kalau misalnya kita ajak berdiskusi, kemungkinan reaksi mereka diduga kurang positif. Yang keempat adalah tingkat pemahaman audiens. Ketika kita menyampaikan pesan-pesan, kita tuh harus tahu latar belakang audiens kita. Yang tadi sudah saya sebutkan, kita tuh harus tahu tingkat pendidikan mereka, usia mereka, dan pengalaman mereka. Kalau kita tahu tuh latar belakang kita dan audiens kita tuh berbeda, tetapi kita memaksakan materi-materi yang akan kita sampaikan, itu akan membuat mereka menjadi kesusahan dan terkesan menggurui. Dan hal tersebut akan cenderung membuat mereka merasa bosan dan kurang tertarik pada kesan yang kita simpulkan. Nah, yang terakhir adalah hubungan komunikator dengan audiens. Kalau audiens yang kita tuju adalah orang-orang yang tadi kita belum kenal, kita belum tahu sifatnya, dan bahkan kita belum pernah ketemu, nah kita harus bisa meyakinkan diri kita sebelum menyampaikan suatu pesan. Karena ketika komunikator dengan penampilan yang meyakinkan akan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan dan menyimak pembicaraan, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. Kunci komunikasi yang efektif adalah dengan menentukan kebutuhan informasi audiens dan selanjutnya berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Ada 5 tahap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan audiens, yaitu yang pertama adalah temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Untuk dapat memahami kebutuhan audiens akan informasi, kita sebagai komunikator tuh harus tahu dan menemukan apa sih yang mereka inginkan atau yang audiens inginkan. Kita harus segera memberikan informasi tersebutnya, jangan ditunda-tunda. Nah, yang kedua adalah antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan oleh audiens.
Nah, setelah tadi kita memberikan semua informasi yang diinginkan oleh audiens, kita harus memberi tambahan informasi yang mungkin sangat membantu meskipun informasi tersebut tidak diminta secara khusus oleh audiens. Yang ketiga adalah berikan semua informasi yang diperlukan. Usahakan agar semua informasi penting yang diminta oleh audiens tidak ada yang terlewatkan. Dengan kata lain, informasi-informasi penting telah tercakup dalam pesan yang diberikan. Kita sebagai komunikator harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang keempat adalah pastikan bahwa informasinya akurat. Informasi yang diberikan kepada audiens hendaklah informasi yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan sampai kita memberikan informasi yang salah atau yang bisa kita bilang hoax gitu kan. Kalau secara tidak sengaja atau melakukan khilafan, sebaiknya kita sebagai komunikator harus langsung sesegera mungkin meminta maaf dan membetulkannya. Yang kelima adalah tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Kita sebagai komunikator harus menemukan hal penting yang sangat menarik bagi audiens. Selanjutnya, hal tersebut kita beri perhatian khusus. Apabila kita berhasil melakukan hal tersebut dengan baik, berarti kita sebagai seorang komunikator telah berhasil memberikan suatu keputusan yang tidak terhingga kepada audiens. Sekarang, gimana sih cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens? Nah, beberapa jenis pesan tuh ditujukan untuk memotivasi audiens untuk mengubah perilaku mereka. Contohnya tuh kayak Mario Teguh. Tetapi pemberian motivasi ini tuh belum tentu mengubah perilaku audiens yang kita tuju karena mungkin satu dan lain hambatan. Mungkin salah satunya adalah kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang baru. Pendekatan yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan argumentasi yang rasional. Contohnya, ketika kita dipinjemin duit sama seseorang, tapi orang itu tuh belum melakukan pembayaran utang yang sebelumnya. Nah, mungkin karena kita merasa nggak enak, kita tuh harus memberikan argumentasi, contohnya kayak nanti kalau misalnya nggak bisa balikin lagi malah menghilangkan kepercayaannya, dan itu salah satu contoh argumentasi yang rasional. Selain pendekatan argumentasi rasional, kita juga bisa menggunakan pendekatan emosi audiens. Contohnya adalah ketika kita sedang memasarkan suatu produk. Produk itu tuh belum dikenal. Nah, gimana sih caranya biar produk tersebut tuh bisa laku di pasaran? Yaitu salah satunya dengan menggunakan emosi audiens itu sendiri dengan meyakinkan bahwa produk yang kita jual itu merupakan produk yang dapat meningkatkan status sosial mereka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penentuan ide pokok. Tadi setelah kita menganalisis tujuan dari analisis audiens, selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok. Hal-hal lain yang selain ide pokok hanyalah merupakan ide-ide pendukung. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa bedanya topik dan ide pokok? Karena dua hal tersebut merupakan dua hal yang sangat berbeda. Topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Ide pokok itu dapat memotivasi orang-orang untuk melakukan apapun yang diinginkan dengan menggabungkan dan menyelaraskan tujuan atau maksud mengirim pesan dengan tujuan mereka. Nah, teknik yang dapat kita gunakan untuk menentukan ide pokok salah satunya adalah dengan teknik curah pendapat atau yang biasa kita kenal dengan brainstorming. Karena untuk dapat mengidentifikasi ide pokok, kita tuh memerlukan kreativitas dan pengalaman. Dengan pendekatan curah pendapat, dapat memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dalam mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas tentang seleksi saluran dan media komunikasi. Nah, maksud dari seleksi saluran dan media komunikasi di sini adalah kita harus cermat dalam memilih saluran dan media komunikasi. Supaya apa? Supaya informasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan jelas oleh orang lain maupun audiens. Nah, pada hal ini, saluran dan media komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan maupun tulisan. Nah, kita mendalami lebih dalam komunikasi secara lisan itu apa dan komunikasi secara tulisan itu apa. Nah, komunikasi lisan itu adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Nah, biasanya komunikasi lisan itu dapat dilakukan pada kondisi si para personal atau individu itu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Nah, komunikasi lisan itu mempunyai kelebihan, yaitu kemampuannya itu memberikan umpan balik dengan segera, atau seperti kita misalkan kita bertanya kepada orang lain secara langsung, maka si orang lainnya ini akan memberikan jawabannya dengan segera, dengan langsung. Jadi setelah pertanyaannya selesai, maka si orang lain ini akan menjawab pertanyaan kita. Begitupun sebaliknya. Nah,
Komunikasi lisan itu dibagi menjadi dua juga, komunikasi lisan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, komunikasi lisan secara langsung itu adalah proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau bertatapan muka antara komunikator dengan komunikan. Sedangkan komunikasi lisan secara tidak langsung itu adalah proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung alias memerlukan bantuan alat komunikasi ataupun perantara yang fungsinya sebagai media komunikasi. Nah, di sini itu ada ciri-ciri dari komunikasi lisan. Yang pertama itu ada bersifat tatap muka. Nah, bersifat tatap muka itu adalah komunikasi lisan secara langsung. Jadi kita bisa melihat misalkan investor atau klien, kita bisa lihat wajahnya, penampilannya, dan lain-lain. Nah, itu komunikasi lisan secara langsung. Terus yang kedua itu ada terikat pada ruang. Ya, di sini tuh sama seperti yang nomor 1, yaitu masuk ke media komunikasi lisan secara langsung. Terikat pada ruang itu maksudnya kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain itu dengan tempat yang sama, dengan ruang yang sama. Misalkan saya berkomunikasi dengan klien di suatu kafe. Nah, kafenya itu kita itu sama, kita itu bareng. Nah, itu terikat pada ruang. Terus yang ketiga itu terikat pada waktu. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan misalkan, terus ingin berkomunikasi kepada investor atau klien kita itu terikat oleh waktu. Misalkan kita itu berkomunikasi di jam 12. Nah, itu terikat oleh waktu. Jadi kita berdua, saya dengan klien atau saya dengan investor itu berkomunikasi di waktu yang sama. Jadi kalau komunikasi lisan itu, media komunikasi lisan itu memiliki kita berkomunikasi di waktu yang sama, makanya terikat oleh waktu. Yang keempat itu menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga. Ya, media komunikasi lisan itu menggunakan organ yang lebih dominan itu mulut dengan telinga. Misalkan kita ingin bertanya kepada si investor, maka kita menggunakan organ mulut dan investornya itu menggunakan organ telinga. Jadi kita bertanya, dia mendengar. Sebaliknya, jika dia ingin memberikan jawaban atas pertanyaan saya, dia menggunakan organ mulut dan saya menggunakan organ telinga. Dia berbicara dan saya mendengarkan jawaban dari pertanyaan saya. Selanjutnya, komunikasi secara tulisan. Nah, komunikasi secara tulisan ini adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan seperti surat menyurat, seperti telegram, fax, email, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi tertulis juga dapat berupa surat, memo, proposal, maupun laporan. Nah, salah satu kelebihannya adalah bahwa si penulis itu mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Nah, jika pesan-pesan yang mereka sampaikan itu kompleks, maka penulisannya itu harus ada format penulisannya. Dan di sini saya akan memberikan persyaratan penulisan komunikasi tulis. Yang pertama itu ditulis dalam bentuk yang menarik. Yang kedua itu memiliki maksud dan tujuannya. Terus yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. Nah, yang selanjutnya itu ada mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Nah, yang terakhir itu adalah dari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan si pembaca. Selanjutnya yang ketujuh itu ada hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Nah, dalam suatu organisasi itu pesan-pesan yang disampaikan oleh kita, pemimpin kepada bawahannya, kadang tuh pesan-pesan yang disampaikan itu tidak mengenai sasaran atau hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi kita. Mengapa hal tersebut itu bisa terjadi?
Nah, tidak terorganisasinya komunikasi dengan baik itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Nah, antara lainnya itu adalah pertama itu adalah bertele-tele. Nah, seringkali pesan dari media komunikasi tulis itu di pembukaan awalnya itu panjang sehingga mencapai beberapa paragraf. Jadi orang malas membacanya. Terus baru kemudian itu masuk ke topik bahasan. Nah, dengan kata lain, pesan awal yang terlalu banyak itu yang bertele-tele sehingga si pembaca itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud dari pesan yang disampaikan itu. Nah, itu harus kita hindari. Terus yang kedua itu memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Nah, informasi yang tidak relevan itu di samping membuang-buang waktu juga dapat membuat pesan-pesan yang disampaikan itu menjadi kabur, menjadi buyar, nah, menjadi tidak jelas dan sulit dipahami. Nah, oleh karena itu sebaiknya hanya informasi yang relevan dan penting saja yang kita sampaikan kepada si audien ataupun komunikan. Yang ketiga itu adalah menyajikan ide-ide secara tidak logis. Nah, adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik pembahasan yang disampaikan kepada audiens dan komunikan. Nah, hal ini itu menyebabkan ketidaklancaran komunikasi. Kenapa? Karena si audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang kita sampaikan. Terus, yang keempat itu ada informasi penting yang kadangkala tidak tersangkut di dalam pembahasan. Nah, apabila pesan-pesan yang tidak relevan, pesan-pesan yang tidak penting, dan pesan-pesan yang bersifat personal lebih dominan dalam pembicaraan dalam komunikasi, nah itu akan ada kecenderungan poin-poin yang pentingnya itu terlupakan. Terus yang kelima itu ada gaya bicara. Nah, apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka si audiens itu akan menilai buruk kepada Anda. Jadi di sini kita tuh kalau menuturkan kata itu harus tahu si audiensnya itu siapa. Apakah dia teman kita untuk kayak ngomong non formal saja, ataukah itu klien kita atau investor. Nah, gaya bicara kita tuh harus menyesuaikan kita sedang berkomunikasi dengan siapa. Nah, itulah beberapa poin yang sering terjadi yang menyebabkan pesan-pesan itu tak terorganisasi dengan baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya pengorganisasian yang baik. Dalam hal ini adalah pengorganisasian pesan-pesan yang baik. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi para audiens. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik merupakan suatu tantangan bagi komunikator. Untuk dapat mengorganisasikan pesan-pesan dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Suatu pesan yang disusun dengan baik akan membantu audiens memahami pesan yang disampaikan. Membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu audiens, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Dengan mengemukakan poin-poin penting secara jelas, menyusun ide-ide secara runtut, dan memasukkan informasi yang relevan dalam pesan, audiens dengan mudah akan memahami maksud atau tujuan pesan. Yang kedua adalah membantu audiens menerima suatu pesan. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik juga bertujuan untuk membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Sebagai contoh, ada seorang konsumen yang mengadukan masalah pembelian suatu produk kepada manajer toko, tetapi konsumen tersebut memperoleh jawaban yang tidak menyenangkan atau mengecewakannya. Mungkin saja surat jawaban yang diberikan sudah disusun secara logis, sehingga dapat dipahami maksudnya. Tetapi, yang tidak dapat dipahami oleh konsumen mungkin karena
gaya bahasa yang digunakan terlalu menusuk pada sasaran atau to the point. Yang ketiga adalah menghemat waktu audiens. Apabila pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens. Mengapa demikian? Salah satu tujuan pengorganisasian pesan dengan baik adalah untuk menyampaikan ide-ide yang relevan saja. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, maka akan menghemat waktu audiens. Di samping itu, audiens juga akan dengan mudah mengikuti alur pemikiran pesan, tanpa harus memeras otak dan mengerutkan dahi. Dan yang terakhir adalah mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan dengan baik dapat mempermudah pekerjaan komunikator, sehingga dapat selesai lebih cepat dan hemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang penting dalam dunia bisnis agar penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien. Jadi, dengan mengetahui apa yang disampaikan dan cara menyampaikannya, rasa percaya diri komunikator akan meningkat. Semakin tinggi rasa percaya diri komunikator, semakin cepat ia menyelesaikan pekerjaan. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Outline adalah kerangka atau garis besar. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik, diperlukan dua proses tahapan, yaitu Anda mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Kemudian, Anda menetapkan urutan ide-ide dengan perencanaan operasional terpilih secara hati-hati. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah masalah mendasar bagi setiap komunikator yang harus dipecahkan. Jika materinya memang lemah atau tidak memiliki gaya yang menarik, cepat atau lambat, audiens akan menyimpulkan bahwa Anda benar-benar tidak memiliki sesuatu yang bernilai sedikit pun. Apabila Anda menyusun pesan yang panjang dan kompleks, outline sangat diperlukan dan menjadi penting artinya. Mengapa demikian? Karena dengan adanya outline, akan membantu Anda memvisualisasikan hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Melalui perencanaan yang baik, outline akan membantu Anda mengekspresikan transisi antara ide-ide sehingga audiens akan mengerti dan memahami pola pemikiran Anda. Susunan suatu outline secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mulailah dengan ide pokok. Ide pokok akan membantu Anda dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dalam suatu pesan. Ide pokok tersebut dapat dirangkum dalam 2 hal. Yang pertama, apa yang Anda inginkan terhadap audiens untuk melakukannya atau memikirkannya. Yang kedua, alasan yang mendasar mengapa mereka harus melakukan atau memikirkannya. Outline yang kedua adalah nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Setelah menerapkan ide pokok pesan yang akan disampaikan, tahap selanjutnya adalah menyusun poin-poin pendukung yang penting sebagai pendukung ide-ide pokok tersebut. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran akan menyusun laporan penjualan tahun 2015 sampai 2017. Maka, ia perlu mempersiapkan data pendukung penjualan yang diperoleh dari berbagai kantor cabang di seluruh tanah air dalam kurun waktu 3 tahun tersebut. Dan outline yang ketiga adalah ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap ketiga dalam menyusun outline adalah memberikan ilustrasi dengan mengemukakan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti-bukti yang dapat Anda kumpulkan, maka outline yang Anda buat akan semakin baik. Selanjutnya adalah menentukan urutan ide dengan rencana organisasional. Untuk dapat menemukan urutan, terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan langsung, dan yang kedua, pendekatan tidak langsung. Yang pertama, pendekatan langsung. Dalam pendekatan langsung, ide pokok muncul lebih awal, diikuti oleh bukti-bukti sebagai pendukungnya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Selanjutnya yang kedua adalah pendekatan tidak langsung. Dalam pendekatan tidak langsung, bukti muncul lebih awal, kemudian diikuti oleh ide pokoknya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Secara umum, pendekatan langsung baik apabila respon dari audiens positif, tertarik, atau senang terhadap pesan yang Anda sampaikan. Jika mereka menolak pesan-pesan yang Anda sampaikan, tidak senang, tidak tertarik, atau acuh tak acuh, lebih baik Anda menggunakan pendekatan tidak langsung. Setelah Anda menganalisis kemungkinan reaksi para audiens dan memilih suatu pendekatan umum,
Anda dapat memilih rencana organisasional sebagai berikut. Rencana organisasional yang pertama adalah direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat berupa surat atau memo. Sebagai contoh, Anda tertarik terhadap suatu produk baru dan Anda berkeinginan untuk mengetahui berbagai hal mengenai produk tersebut, seperti karakteristik, harga, dan cara pembayarannya. Maka Anda dapat menggunakan direct request. Bila para audiens berkemungkinan akan menjadi tertarik atau memiliki hasrat yang luar biasa, Anda dapat menggunakan direct request. Oleh karena itu, permintaan langsung atau direct request menggunakan pendekatan langsung karena langsung pada poin yang dituju. Yang kedua adalah pesan-pesan rutin, good news, atau goodwill. Jika Anda memberikan pesan-pesan rutin sebagai bagian dari bisnis tetap Anda, audiens kemungkinan akan menjadi netral. Jika Anda mengumumkan penurunan harga, menerima suatu undangan, atau ucapan selamat dari teman sejawat, audiens akan senang mendengarnya. Jadi, pesan-pesan rutin, good news, dan goodwill akan lebih cocok dengan pendekatan langsung. Yang ketiga adalah pesan-pesan bad news. Pesan-pesan bad news merupakan pesan yang menginformasikan kabar buruk atau berita yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti penolakan surat lamaran, menolak kredit, melakukan perampian karyawan, atau menurunkan pangkat. Jika Anda membuat pesan bad news, cobalah untuk menempatkannya pada bagian pertengahan surat dengan menggunakan bahasa yang halus. Dan yang terakhir adalah pesan-pesan persuasif. Bila audiens benar-benar sangat tidak tertarik dengan pesan yang Anda sampaikan, pesan-pesan persuasif dapat digunakan dengan pendekatan tidak langsung. Persuasif merupakan suatu usaha mengajak atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Contoh penyampaian pesan persuasif yaitu pada pesan dalam kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya.